puro. Akhirnya ketika kita baca bareng-bareng itu salah satunya adalah pengobatan batu ginjal. Pengobatan batu ginjal. Pengobatan batu ginjal. Gimana itu? Jadi itulah ayat yang inna minal ma yatafajjaru minhul anhar, Al-Baqarah ayat berapa itu? Itu ada 3 metode yang kemudian diajarkan Mbah Imam Puro itu untuk menangani batu ginjal itu. Yang pertama, ayat itu ditulis di kertas, lalu kertas itu dijadikan kalung, kayak semacam ajimat gitu. Nah, yang kedua, dibacakan di telinga kiri. Telinga kiri orang yang sakit gitu. Ayatnya itu. Kemudian yang terakhir itu ditulis di piring, begitu dikasih air. Nah, airnya itu yang diminum. Gitu. Berarti ini juga kiai yang juga seorang tabib begitu ya? Iya. Ya, kalau kita ngomong kiai zaman dulu itu kan harus ngabeyi begitu loh. Ya, kembali lagi dengan saya Munir Pokoknya sebagai host magang di Kilasan ID. Pada sesi terakhir kita membahas serat Centini bersama Mas Franky, dan pada sore ini kita juga akan membahas salah satu manuskrip yang cukup lama di Ponorogo dan mungkin belum banyak orang yang mengkaji atau bahkan meneliti lebih lanjut dari manuskrip tersebut, yang tentu ini menjadi salah satu tanda bahwa di Ponorogo banyak hasanah tentang nilai-nilai keislaman yang tertulis di masa lampau. Dan pada sore hari ini kita bersama Mas Vicky sebagai salah satu pengkaji manuskrip tersebut. Selamat sore Mas Vicky. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat, waras. Alhamdulillah sehat. Lama enggak ketemu ya? Iya. Jadi ini Mas, jadi teman-teman dari Kilasan itu mencoba belajar untuk mempelajari atau membuka kembali lembaran-lembaran yang ada di Ponorogo, karena Ponorogo cukup menarik, mempunyai sejarah yang panjang baik dari segi agama, sosial, dan budayanya. Dan pada sore kali ini kita akan pengen belajar juga tentang manuskrip Kiai Imam Puro. Sebelum itu mungkin sampean bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman, barangkali ya belum ada yang tahu Mas Vicky gitu. Ya, perkenalkan, ini singkat saja ya. Nama saya Vicky. Saya memang bergerak di bidang manuskrip begitu, naskah kuno dan kebudayaan yang lain di wilayah Ponorogo. Begitu ya. Nah, jadi Mas Vicky ini beberapa tahun yang lalu juga mengalih aksarakan salah satu manuskrip Kiai Imam Puro yang mungkin banyak belum dikaji juga begitu. Nah, sebelum masuk ke manuskripnya Mas, sebenarnya Kiai Imam Puro itu siapa sih? Gitu. Gini, Kiai Imam Puro ini sebenarnya adalah putra dari Tubagus Abu Yamin. Tubagus Abu Yamin itu salah satu tokoh sentral di wilayah Demangan. Tubagus Abu Yamin sendiri itu menikah dengan cucunya Kiai Ageng Tegal Sari atau Mbah Muhammad Besari. Kan Mbah Muhammad Besari itu punya putra namanya Mbah Khalifah itu. Terus, nah putrinya ini dinikah sama Mbah Tubagus Abu Yamin. Jadi ya kalau orang Jawa itu pernah ya gitu. Mbah Imam Puro itu atau Kiai Ageng Imam Puro ini adalah buyut dari Mbah Ageng Tegal Sari. Nah kemudian setelah
pecahnya Ponorogo pasca Suradiningrat wafat itu nampaknya baru si Mbah Imam Puro ini, Kyai Ageng Imam Puro ini ditugaskan untuk menjadi semacam penghulu dan yang apa ya, menangani hukum begitu di wilayah Kabupaten Purworejo. Karena memang dalam manuskripnya banyak mengatur tentang hukum-hukum begitu. Karena memang jabatannya dulu penghulu di wilayah. Oh, jabatannya penghulu di wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo itu sekarang di wilayah Hunut, Purworejo, Babatan, Danyang dan lain sebagainya itu. Kabupaten. Kira-kira periode hidupnya Kyai Imam Puro itu tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 1700 pertengahan begitu. Berarti 1700-an pertengahan sampai 1800-an begitu ya. Itu. Nah, apa yang menarik dari manuskrip Kyai Imam Puro itu? Sebelum ke sana ya, sebenarnya ini kan kami ini menjadi tertarik dengan manuskrip Imam Puro ini karena dulu memang waktu itu riset saya skripsi waktu itu memang bagian manuskrip. Nah, adik kelas saya namanya Mas Heru ini yang nulis bareng ini juga tertarik di wilayah manuskrip. Karena Mas Heru ini di Danyang begitu rumahnya, akhirnya menemukan nambah manuskrip Mbah Imam Puro. Terus datang, kita ngobrol bareng, wah ada yang menarik nih di manuskrip Mbah Imam Puro. Akhirnya ketika kita baca bareng-bareng itu salah satunya adalah pengobatan batu ginjal. Pengobatan batu ginjal. Gimana itu? Jadi itulah ayat yang inna minal mayatafajjaru minhul anhar, Al-Baqarah ayat berapa itu? Itu ada 3 metode yang kemudian diajarkan Mbah Imam Puro itu untuk menangani batu ginjal itu. Yang pertama, ayat itu ditulis di kertas, lalu kertas itu dijadikan kalung, kayak semacam ajimat gitu. Nah, yang kedua, dibacakan di telinga kiri. Telinga kiri orang yang sakit gitu. Ayatnya itu. Kemudian yang terakhir itu ditulis di piring begitu, dikasih air. Nah, airnya itu yang diminum. Gitu. Berarti ini juga kiai yang juga seorang tabib begitu ya? Iya. Ya, kalau kita ngomong kiai zaman dulu itu kan harus ngabai begitu loh. Karena apa kiai? Mbah, ini sawahnya. Kiai, Mbah Yai kaya. Karena memang kiai ini juga harus mengetahui tentang pertanian, karena dulu ini kiai itu harus menjadi problem solver bagi setiap problematika umat, bahkan di wilayah yang seharusnya bukan ranah kiai gitu. Karena ada ternaknya mati, begitu kiai harus bisa nyari solusi nih. Gitu. Berbeda ya dengan zaman sekarang. Nah, berbicara tentang kiai berarti bekal kiai itu kalau kita membaca literatur untuk menjadi kiai itu berarti itu harus menguasai banyak hal ya, nggak cuma soal dakwah atau ngomong di mic kayak gitu. Nggak bisa. Kalau dulu menjadi kiai begini, kiai itu bukan soal jabatan, bukan soal gelar, bukan soal prestis begitu, tapi soal bagaimana dia mampu mengelola umat yang ada di ayomannya begitu, yang ada di sekitarnya begitu. Sehingga kalau kita ngomong kesalehan, tidak cukup kesalehan individual, tapi juga harus ada kesalehan sosial yang membawa impact begitu. Dan impact ini bukan hanya impact secara psikologis dan cara beragama, tapi juga impact secara ekonomi gitu. Misalkan Mbah Yai Ageng begitu, Mbah Yai Ageng Tegal Sari, dia juga berimpact ekonomi itu, sehingga dia membuat produksi deluang, kemudian sehingga di dekatnya itu ada pasar pring begitu yang digunakan untuk angkringan bagi para santrinya. Ya, ini kan soal bagaimana ekonomi itu berjalan. Misalkan dawet itu juga setiap malam Ramadan ini dibagikan bagi orang yang salat tarawih di saat bahagia itu. Gitu. Jadi harus ada
impact bukan hanya soal rohaniyahnya tapi juga jasadiahnya juga gitu. Ya, berarti terlebih kan ini bahwa kiai itu kan nggak bisa ketika seseorang itu mendaku dirinya sebagai kiai kan nggak bisa. Dan bahkan kalau saya melihat sebenarnya karena kiai itu bukan gelar, bukan jabatan ya memang, tapi kiai itu yang menjuluki bahwa seseorang itu adalah kiai itu kan masyarakat itu sendiri. Betul. Cuman tapi kayaknya hari ini tuh masyarakat itu gampang menyebut ini kiai, ini gus ketika mungkin ceramahnya enak, khutbahnya enak, atau yang terbaru itu mungkin ya suaranya enak ketika sholawatan, kan begitu. Itu soal kiai. Sebelum kita lebih lanjut ke manuskrip Mbak Ki Ageng, bagaimana sih Mas kondisi pengkajian manuskrip hari ini di Ponorogo begitu? Hari ini kajian manuskrip Ponorogo sudah cukup lumayan ya, baik itu meskipun beberapa hasilnya belum banyak yang terpublish begitu, karena hari ini juga ada komunitas manuskrip di Ponorogo yang itu kerjasama antara Perpusda, UIN Mabes Muhammad Besari Ponorogo sama STKIP begitu, kerjasama membentuk ya komunitas itulah sehingga nanti kita bisa kaji bareng-bareng itu. Terus kemudian ada juga mungkin yang sudah kenal Mas Khairul Fatah itu dari Ponorogo juga kajiannya tentang manuskrip juga lumayan. Terus teman-teman dari Thoriqoh Satoriyah Mataraman itu juga banyak membahas tentang manuskrip yang ada di Ponorogo. Ya cuma memang kekurangan dari para peneliti itu tadi ya kurangnya publish begitu terhadap apa yang sudah diteliti dan lain sebagainya. Soalnya saya itu kan bersama teman-teman Kilasan ini kan hampir kita itu setiap 1 minggu sekali, kalau enggak hari Jumat, Sabtu atau Minggu ya selonggarnya teman-teman kita itu ya belusuan lah ke situs-situs. Nah, sering menemukan tempat-tempat yang di situ ada manuskripnya, tapi manuskripnya itu enggak terawat, belum didigitalisasi gitu. Tapi selama ini juga alhamdulillah belum menemukan manuskrip itu yang dibuat jimat, yang ini nggak boleh dibuka, kalau dibuka nanti menimbulkan mara bahaya kayak gitu. Kami belum menemukan. Cuman yang kami sayangkan itu adalah banyak manuskrip yang itu belum didigitalisasi gitu. Kayak kemarin terakhir kami di tempatnya Simbah Yai Ibrahim Polorejo, itu manuskripnya cukup banyak, apalagi beliau terkenal sebagai khotot ya, atau kaligrafinya bagus. Dan bahkan beliau itu kalau menurut cerita salah satu riwayatnya, beliau itu dulu menerima ini, jadi ketika keraton pengen membuat Al-Quran itu yang menuliskan Mbah Ibrahim kayak gitu. Ya mungkin ke depan mungkin bisa lebih baik soal dunia manuskrip ya di Ponorogo, karena ya ini kan udah era digital. Masa ya manuskrip Ponorogo yang mendigitalkan orang luar kayak gitu. Kayak misalnya Tegalsari itu kan yang mendigitalkan kebanyakan yang dulunya itu kan adalah British Library sama gitu ya. Nahdlatul Turos yang terakhir itu. Cuman yang Nahdlatul Turos itu dipublish di mana ya? Belum dipublish kayaknya, hanya belum dipublish. Sebenarnya kalau masalah publish itu dari komunitas tadi sebenarnya pengen mempublish sih, nah, tapi karena memang butuh beberapa hal yang harus dikaji, ya mungkin doakan saja bisa tentu butuh bisa biaya ya. Ya itu yang paling penting. Ya barangkali ada dinas yang melihat ini, menonton ini, tolong ini dibiayai begitu ya. Gitu. Nah, kembali ke manuskripnya Kiai Mampuro. Ketika saya membaca bukunya jenengan ini yang hasil Alih Aksara ini, intinya saya melihat ada perpaduan
antara agama dengan budaya. Ya. Jujur saya belum membaca bahkan melihat manuskripnya langsung. Bagaimana sih perpaduan antara agama Islam dengan budaya itu tergambarkan gitu dalam manuskrip? Oh, mungkin saya bisa membacakan gini ya. Ini di satu buku Asmorondono yang di awal manuskrip itu begini. Nah, ini sing sapa ngirang-ngirangi cegah turu lan pangan, lami-lami pinanggiye sinung sandang sinung pangan, tur sinung penggawean cukup daulate, muput tur sinung tinggal kang lembat. Bagi saya ini juga menjadi apa ya, cukup perpaduan yang unik, bahwa ketika kita mengenal sistem apa ya, kalau orang Jawa itu ngarani tirakat ya, sebenarnya tirakat itu kan kalau di Arab atau dalam bahasa Islaminya itu kan bagian dari torekoh itu tadi begitu, sehingga itu menjadi jalan bagi para pesalik untuk menemukan tujuan begitu. Nah, di sini jelas digambarkan bahwa ketika orang itu mengurangi makan dan tidur, dalam artian dia melakukan taholi begitu, penyucian diri, tazkiyatun nafas begitu, di akhirnya dia juga jangan khawatir bahwa rezeki itu sudah diatur Tuhan gitu loh. Toh ketika dia luwe dan lain sebagainya, di akhir dijaminlah cukup makan, cukup untuk nyandang kebutuhan dan lain sebagainya tercukupi. Bahkan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh yang lain begitu loh. Dalam artian bukan kok berarti melihat demit dan lain sebagainya, tidak, tapi mampu membaca situasi dan kondisi yang tidak mampu dibaca oleh orang lain. Kemudian saya belum pernah membaca ini ya, tapi itu cukup menarik. Saya kalau lebih condong bahwa Kiai Mampuro itu kalau berdasarkan hasil alih aksara di bukunya sampean, banyak pengetahuan untuk seorang salik begitu ya. Nah, kira-kira Kiai Mampuro ini bertarekat atau enggak? Kalau masalah bertarekat atau tidak, saya belum menemukan satu catatan tentang beliau, bahwa beliau mursyid ataupun menjadi murid tarekat ya. Tapi nampaknya kemungkinan juga beliau bertarekat, tapi secara pasti saya belum bisa memastikan bahwa beliau bertarekat atau tidak. Ya, tentu ini bukan hal yang penting ya, maksudnya bahwa seorang kiai itu harus bertarekat atau tidak kan, tidak, cuman melihat ini kok saya itu menduga apakah ini Kiai Mampuro ini juga seorang salik, seorang bahkan atau seorang mursyid kayak gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kayak misalnya Mbah Kiai Ageng Tegalsari ini adalah penganut tarekat Sataria gitu, yang sampai hari ini saya belum menemukan kajian ilmiah tentang itu gitu, bahwa benar-benar Mbah Kiai Ageng ini adalah pengikut atau bahkan mursyid tarekat Sataria kayak gitu. Nah, dan yang menarik, ini juga kayaknya juga relevan sih di kondisi Indonesia hari ini ya, cukup viral tagline soal menuju Indonesia bangkrut atau reformasi jilid 2. Ya mungkin lebih ke revolusi kayak gitu. Nah, ini mas yang jadi menarik. Mbah Kiai Mampuro juga membahas soal kepemimpinan. Bagaimana itu? Kepemimpinan Jawa yang dimaksudkan oleh Kiai Mampuro gitu. Gini, memang Mbah Mampuro ini selain ya karena apa ya, kalau saya bilang mendapatkan gelar Kiai Ageng ini kan juga tidak mudah. Berarti dia harus menjadi bukan hanya kiai saja, tapi juga kiai sembarang kalir gitu.
Nah, Kiai sembarang kali itu dalam artian dia juga tahu, harus tahu konsep politik, harus tahu konsep hukum, harus tahu dengan konsep kemasyarakatan, pertanian dan lain sebagainya lah, karena dia menjadi problem solver bagi problematika umat. Di satu sisi ada tiga catatan ya di manuskrip Mbah Imam Puro itu ada 4 bagian. Yang pertama Hikayat lil Amir. Itu juga bagaimana beliau menceritakan apa kepemimpinan yang dulu begitu. Terus ada kitab Adabus Salatin, ada lagi kitab namanya Sifatus Salatin itu. Terus kemudian kitab Nasoihul Muluk itu beliau begitu di nopo di kitabnya itu di manuskripnya itu. Nah, kalau untuk salah satu ada syarat memang dari Mbah Imam Puro itu, beberapa syarat dari kepemimpinan yang bisa diangkat sebagai pemimpin itu memang ada syarat-syarat tertentu. Misalkan begini, sebentar. Daripada nanti saya salah ya. Nah, ini di antara syaratnya bahwa satu adalah adil. Dia harus bersifat adil. Apapun yang terjadi harus bersifat adil. Yang kedua adalah ampriksa ing panggaweane wong kang anganiaya lan wong kang kianiaya. Bahwa ketika ada violence begitu, ada tindakan intimidasi, represi dan lain sebagainya, dia harus benar-benar melihat nih. Sebenarnya yang dianiaya itu siapa, yang menganiaya siapa. Jangan sampai korban malah jadi tersangka. Ini bukan seorang pemimpin yang baik bagi Mbah Imam Puro. Dan itu harus direvolusi aja sih sebenarnya. Nah, langkah ping telu itu ora ono penggaweane ratu itu tatkala yen amangan lan atur gitu. Dalam artian begini, untuk mengurangi itu tadi makan dan minum begitu. Jadi seorang kiai itu atau seorang ratu begitu, pemimpin itu harus mengurangi makan dan tidur gitu. Kemudian yang keempat itu harus gini, kalau di sini ameng-amengan pedang lan tameng, dalam artian seorang itu juga harus prigel begitu untuk apa ya, olah kaprawiran dan lain sebagainya, keprajuritan begitu ya. Itu salah satu yang disyaratkan dari Mbah Imam Puro. Meskipun dalam kitab yang lain itu di sini ya, bentar, yang di kitab Adabul Muluk ini begini, lan lamun ora anganti wong dhewe ngilmu. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah kang dihin iku arep ono ratu iku duwe akal. Dia harus akil. Terus kemudian yang kapindo iku harus anduweni ilmu. Dia harus berilmu.
Kemudian yang ketiga itu harus nganti wong duwe ilmu. Dia harus bersahabat dan mengajak orang yang memiliki ilmu. Dalam artian ketika nanti dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak menjadi tiran, tapi ada orang yang dijadikan atau diajak untuk pertimbangan, menjadi pertimbangan ketika dia mengambil kebijakan. Terus yang ketiga, harus bisa amoco ing kitab. Kalau tidak bisa membaca di kitab, akon amoco ing wong liyan kang bisa amoco. Dia harus bisa membaca dulu nih. Tapi kalau terpaksa tidak bisa membaca dan menulis, dia harus minta bantuan orang yang bisa membaca dan menulis itu. Terus kemudian ada syarat menteri itu juga harus ngakil balik gitu, bahwa dia juga harus memulai menteri akil ya, berakal, tidak harus punya otak. Kadang kala orang punya otak tapi tidak berakal, akalnya tidak dipakai, harus berakal dulu, karena syarat menjadi menteri pemimpin harus berakal. Itu yang menteri-menterinya juga begitu. Nah, kemudian nang kaping papat itu bagus rupane sarta becik pakartine. Dia harus secara looks juga harus terlihat bagus, tapi bukan hanya secara looks saja, tapi tumindaknya pakartinya juga harus bagus begitu. Lan kaping 5 itu murah. Kang murah itu bangsanya tira-tirae wong becik, dadi dono, dalam artian murah di sini adalah dia dermawan. Begitu. Murah itu dermawan. Terus kan kaping 6 iku anitenono ing penggaweane wong kang becik marang dheweke. Dalam artian dia juga harus bisa berbalas budi, tapi berbalas budi ini bukan bagi-bagi kue loh ya. Iya. Tapi ya berbalas budi ya cukup secukupnya saja, terus jangan kemudian bagi-bagi kue. Kemudian kan kaping 7, ratu itu harus wani begitu, berani begitu. Drapun ono sekai mitrane, drapun ono sakahe menteri, bahkan dia harus berani untuk menggetai menteri dan lain sebagainya begitu. Bukan kok kemudian hanya mendengarkan dari menteri saja tanpa bisa menegur. Nah itu juga dan hanya berani kepada rakyat itu tidak bisa. Ruang mitrane menteri-menteri ini juga harus berani dia menegur itu. Berarti kan gini Mas, mungkin secara global ini kalau dari beberapa penuturannya tadi, soal ajaran kepemimpinan Jawa dari Kiai Mampuro itu sebenarnya masih relevan untuk hari ini. Masih relevan karena bahkan di sini juga kaping 8 itu kan juga mengurangi makan tadi, kemudian kaping 9 ini juga mengurangi jima. Karena dia urusannya harus ngurusin rakyat, bukan ngurusin itunya gitu loh. Tapi ada syarat yang mungkin hari ini, yang terakhir ini mungkin kurang relevan ya. Karena harus perempuan kalau menurut Mbah Mampuro. Tidak boleh perempuan, harus laki-laki kalau menurut Mbah Mampuro. Nggak bisa kalau hari ini, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayaknya. Tapi mungkin bisa kita tafsirkan, jangan sampai pemimpin itu kayak feminim begitu. Mungkin kita bisa tarik ke wilayah feminitas dan maskulinitas begitu ya. Kalau pemimpin ya harus maskulin dan tegas, jangan lembek semlehoi begitu. Mungkin begitu kalau mau ditarik ke wilayah. Tapi kalau soal pemimpin harus maskulin itu nanti pembahasannya lain waktu aja, karena ini panjang kayak gitu. Nah, saya baru tentu ini nggak cuma ini ya,
nggak cuma Kiai Mampuro yang menulis soal ajaran kepemimpinan Jawa. Kalau nggak salah ada juga serat Niti Sruti yang berbicara soal kepemimpinan Jawa kayak gitu. Dan Wedotomo itu ya. juga. Nah, kemudian ini Mas, karena saya juga mahasiswa sejarah ya, apa kesulitan ataupun tantangannya menurut sampean ketika sampean melakukan penelitian, riset, membaca ulang manuskrip ini, baik manuskrip Kiai Mampuro maupun manuskrip yang lain gitu? Kesulitannya adalah apa yang ada di teori itu tidak benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Oh gitu. Contoh misalkan begini, kita ngomong tulisan Jawa aja, aksara Jawa. Kadangkala aksara ini anak sing model ngetumbar, ada yang model begini. Jadi antara yang teori yang kita bisa lihat tulisan Jawa standar itu kadang nulisnya beda. Gitu. Kalaupun background yang harusnya tulis ada aturannya ya, kalau kita belajar background itu misalkan kita ngomong paningal itu ya paningal begitu. Tapi kalau di naskah-naskah lama tidak, orang lama itu nulisnya sekar PDW tanpa ada aturan. Kadangkala. Nah, terus kekurangan yang kedua itu adalah banyak kosakata lama yang kemudian hari ini sudah tidak terpakai. Makanya kalau kita mau baca manuskrip ya mau tidak mau di sampingnya harus ada kamus Bau Sastra Jawa, sehingga biar tidak apa ya, kita tahu lah ya makna. Kita tahu mungkin biar membantu agar kita tahu karpe sih. Iya begitu gitu. Terakhir Mas, harapan semen ke depan dalam dunia permanuskripan atau apapun lah ke depan yang berhubungan dengan manuskrip, termasuk kepemimpinan kayak gitu, bagaimana gitu, terutama di Ponorogo aja. Ya harapannya kalaupun memang ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi standar moral etik bagi para pemimpin di Ponorogo maupun para jajarannya lah begitu di dinas-dinas itu, ya diaplikasikan begitu aja. Apa yang ada di Mampuro ini yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya kurang dari pemerintahan kita yang ada di Ponorogo? Apa sih yang kemudian belum dijalankan begitu? Nah, mungkin ini bisa menjadikan salah satu referensi atau rujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang ada di Ponorogo. Untuk membangun SDM ini kan kita butuh beberapa hal yang cukup banyak ya. Mungkin ini bisa dijadikan satu rujukan. Jadi kita nggak ngomong kepemimpinan itu nggak harus begini. Nah ini bisa menambah khazanah, referensi gitu ya. Ya mungkin sementara itu dulu Mas Vicky, terima kasih sudah memberi pengetahuan baru soal manuskrip Kiai Mampuro gitu untuk teman-teman Kilasan maupun kepada penonton begitu. Tentu kami akan ngobrol lebih lanjut soal hal lain lah di kemudian hari, karena tentu banyak hal yang menarik untuk dibahas dan dibaca ulang, terutama manuskrip yang ada di Ponorogo ini kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk episode kali ini tentang manuskrip Kiai Mampuro yang lebih kepada ajaran kepemimpinan Jawa, dan saya juga melihat bahwa tentu manuskrip ini juga masih relevan untuk dikaji hari ini, untuk diterapkan atau sebagai referensi apa yang kita lakukan baik dari akhlak maupun kepemimpinan, bahkan dari segi pengobatan, karena manuskrip ini juga bagian dari bukti sejarah yang menurut saya sejarah itu adalah kaca yang memantulkan masa lalu untuk masa depan, bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang berulang, maka untuk menjadi lebih baik kita
tentu nggak bisa meninggalkan sejarah. Mungkin itu dari saya. Semoga kita terus istiqomah untuk merawat sisa ingatan baik di secara lokal maupun nasional gitu. Terima kasih.